Bagaimana mereka menentang berita itu? Dengan banyak cara. Dari mereka adalah mereka mencoba meyakinkan Abu Talib, dan kemudian mereka mencoba untuk memblokir dakwah secara tidak langsung, dan kemudian mereka berkelahi dengan Abu Talib. Apalagi yang mereka lakukan untuk mencegah pesan kenabian itu yang diajarkan kepada orang lain. Hal ketiga yang akan kami sebutkan adalah bahwa mereka mencoba untuk melarang pembacaan Al-Quran di depan umum. Mereka mencoba membuat bahwa jika Al-Quran dibacakan, mereka akan tenggelam keluar dengan suara mereka, atau mereka bahkan tidak mengizinkannya untuk dibicarakan. Taktik keempat adalah mengejek Nabi SAW dan orang-orang percaya. Teknik kelima adalah tuduhan palsu, bukan hanya bercanda melainkan fitnah. Taktik yang keenam yang akan kita sebutkan, terkadang mereka berusaha menentang Nabi SAW untuk suatu mukjizat. Taktik ketujuh yang mereka lakukan adalah upaya di tengah atau upaya langsung penyuapan. Orang Yahudi mengerti siapa yang Nabi. Orang-orang Arab tidak tahu siapa Nabi atau apa, dan karena itu ketika orang-orang Arab mendengar ini bahwa Anda adalah seorang Nabi Allah, satu-satunya bangsa lain yang mereka tahu yang percaya pada para Nabi adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Dan demikianlah mereka mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi. Mereka mengirim utusan kepada orang-orang buku untuk mengatakan ini, oke, ini adalah fenomena yang berasal dari agama Anda, itu terjadi dalam budaya kita. Jadi kenapa kau tidak memberitahu kami sesuatu bahwa kita dapat menguji Nabi dengannya? Kita dapat mencoba untuk meminta Nabi SAW, dan jelas mereka berpikir dia adalah seorang Nabi palsu, dan dia tidak akan bisa menjawab sehingga kebohongannya akan terungkap. Jadi ini taktik lain yang mereka coba, dan mereka gagal dalam taktik ini juga. Taktik kesembilan yang mereka gunakan adalah penyiksaan langsung. Sekarang, seperti yang kita katakan berulang, Arab kuno adalah masyarakat suku, semuanya didasarkan pada tribalisme. Dan karena itu perlindunganmu berdasarkan siapa yang akan melindungimu, bukan hukum, bukan pemerintah, tapi lebih kepada suku Anda sendiri. Oleh karena itu mereka yang memiliki ikatan suku seperti Nabi SAW, seperti Abu Bakar, seperti yang lain, mereka agak dilindungi, akan tetapi seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mula-mula bertobat berasal dari para budak dan mawali. Sa'id Ibnu Jubair berkata kepada Ibnu Abbas, apakah penyiksaan itu benar-benar buruk? Jadi Ibnu Abbas menjawab bahwa orang-orang percaya disiksa dalam Islam yang awal masuk Islam begitu parah, dan mereka kelaparan, dan mereka dirampas dari air sampai mereka bahkan tidak dapat duduk dari rasa sakit. Mereka harus hampir setengah sadar di tanah, dan sampai salah satu dari mereka akan diberitahu, apakah Al-Ata dan Al-Uzza Tuhanmu? Dan mereka akan menanggapinya, ya, Al-Ata adalah Tuhanku dan Al-Uzza adalah Tuhanku, hanya untuk menyingkirkan penyiksaan. Bahkan Ibnu Abbas berkata, begitu banyak sehingga jika serangga melewati mereka dan mereka akan telah diminta, apakah serangga ini Tuhanmu? Mereka akan sudah menanggapinya, iya, itu adalah Tuhan saya, hanya untuk menyingkirkan penyiksaan itu. Pelaku utama di balik semua penyiksaan tak lain adalah Abu Jahal. Sekarang pertanyaan muncul, apa yang terjadi dengan Nabi SAW sendiri? Apakah dia mengalami penyiksaan fisik? Tidak diragukan bahwa Quraisy secara keseluruhan dan Nabi SAW juga relatif dilindungi, tapi ini tidak berarti bahwa tidak ada yang terjadi pada mereka. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali kebal. Alih-alih kita memiliki sejumlah insiden di mana Nabi SAW disakiti secara fisik. Tentu saja pada akhirnya mereka berbicara tentang pembunuhan dia, dan kemudian mereka memiliki beberapa upaya pembunuhan puncak yang secara besar disusun dalam upaya pembunuhan besar-besaran yang akan terjadi pada malam sebelum hijrah. Kadang-kadang Allah SWT dalam kebijaksanaan ilahinya melindungi dia, dan kadang-kadang juga untuk kebijaksanaan Allah SWT tahu dia tidak dilindungi. Ada waktu ketika Abu Jahal mempual dengan rekan-rekannya di kaum Quraisy, dan Abu Jahal berkata kepada orang-orang bahwa aku bersumpah demi Al-Ata dan Al-Uzza bahwa jika aku melihat orang-orang ini lagi, sekali lagi Nabi SAW, aku akan menaruh kakiku di lehernya, dan yang berarti ketika ia dalam sujud, dan aku akan melemparkan pasir ke dia.
Dan Nabi SAW datang hari itu. Abu Hurairah menceritakan dan dia mulai berdoa, dan ketika Nabi SAW pergi menuju sujudnya, Abu Jahal maju mencoba untuk berusaha menaruh kakinya di leher Nabi SAW. Tapi sebelum dia mendapatkannya, orang-orang di sekelilingnya melihat bahwa dia berbalik mundur. Dia mulai berjalan mundur dan dia mulai mendorong dengan tangannya, dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dan ketika dia kembali, mereka berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan ancamanmu? Kenapa kau pergi? Kami melihatmu mengeluarkan tanganmu." Dan begitu Abu Jahal mengatakan bahwa, "Aku melihat di antara aku dan dia sebuah lubang api dan ada sayap melayang di atas api itu." Ketika Nabi SAW selesai, dia mengatakan kepada umat Islam bahwa api itu dibawa oleh malaikat. Sayap-sayap itu adalah sayap para malaikat, dan seandainya dia melangkah lebih dekat, para malaikat akan mencabik-cabik khiraqan. Pada dasarnya hingga berkeping-keping, mereka akan mencincang dia menjadi potongan-potongan. Juga diceritakan Urwa bin Zubair bertanya Abdullah ibn Amr ibn al-As, ceritakan hal terburuk yang anda lihat terjadi pada Nabi SAW di Mekah. Jadi Abdullah bin Amr menceritakan apa yang dilihatnya, dan dia berkata, sekali Nabi SAW sedang berdoa di sebelah kanannya ketika Uqbah ibnu Abi Mu'id datang dari belakangnya dan dia melepas jubahnya atau tob. Pakaiannya bisa saja seperti sejenis selendang dan dia mengalirkannya ke lehernya, dan Nabi SAW mulai mencekiknya. Nabi SAW mulai dicekiknya dan sambil Nabi SAW bergumul dengan cekikan itu, dan rakyat sama sekali tidak campur tangan, sampai akhirnya Abu Bakar diberitahu bahwa temannya disiksa. Dan ia bergegas ke masjid itu dan dia mulai memukuli dari belakang sekarang, karena sekarang dia Nabi SAW sedang dicekik dari belakang. Lalu dia menyerang Uqbah dan berkata kepadanya, "Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah?" Apa kau akan membunuh seorang hanya karena dia bilang Tuhanku adalah Tuhan Allah, Tuhanku adalah Allah? Dan ada contoh lain dari sifat ini di mana mereka secara fisik menyakitinya. Kadang-kadang bahayanya tidak secara fisik tetapi agak emosional. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa begitu Nabi SAW sedang berdoa lagi di depan Ka'bah, ketika Abu Jahal dan sekelompok urusannya, teman-teman sebayanya duduk di sekitar satu sama lainnya, dan hari sebelumnya seekor unta baru saja dikorbankan. Jadi Abu Jahal berkata, "Siapa di antara kalian akan pergi ke bangkai unta itu? Ya, di dalam ada tempat pembuangan sampah di luar Mekah. Ada di daerah mana kau akan membuang sampahmu? Jadi siapa yang akan pergi ke bangkai unta itu dan membawa isi perut khusus keberanian bahwa tidak ada yang akan makan itu sudah dibuang, membawa itu dan membuangnya di belakang Nabi Muhammad SAW ketika ia berdoa kepada Tuannya." Dan yang terburuk dari mereka, Ibnu Mas'ud mengatakan yang terburuk dari mereka Uqbah bin Abi Mu'id, salah satu yang kami hanya disebutkan, ia pergi ke bangkai dan ia meletakkan tangannya di dalam ini. Tubuh dekomposisi kotor dan ia membawa dengan kedua tangannya sendiri isi perut darah zat lengket yang menjijikan ini, dan ia datang dari halaman itu. Dari tempat itu, dan dia berjalan ke kota, dan Nabi SAW masih beribadah, karena seperti yang kita ketahui doa Nabi SAW masih panjang. Dia menunggunya untuk pergi menuju sujud. Nabi SAW tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya, dan ketika ia jatuh ke dalam sujud, kemudian Uqbah datang dan dia membuang semua isi perut dan usus yang besar. Itu adalah unta, itu bukan hewan sepele, Anda tahu, dan dia dibuang semuanya ke kepala Nabi SAW sementara dia sedang sujud, dan semua itu jatuh ke atas dirinya, dan beban itu begitu berat sehingga dia tidak dapat mengangkat dirinya. Ibnu Mas'ud berkata, "Fastadat hakal qaum." Orang-orang mulai tertawa begitu keras sehingga beberapa dari mereka harus jatuh ke samping mereka, dan yang lain memukuli diri mereka sendiri. Kau tahu bagaimana mereka ketika mereka tertawa seperti ini? Dan orang lain memukul diri mereka sendiri, dan aku berdiri dari kejauhan melihat, tapi aku tidak punya cara untuk membantu. Saya tidak punya menah, berarti tidak ada yang akan mendukungku. Aku Ibnu Mas'ud, dan ini adalah Abu Jahal, dan apa yang tidak. Dan Nabi SAW tetap tertelungkup, tetap tak berdaya sampai beberapa orang pergi untuk memberitahu Fatimah.
yang pada saat ini mungkin sekitar 8 atau 9 tahun, pergi untuk memberitahu Fatimah bahwa ayahmu membutuhkan bantuan Anda. Dan Fatimah adalah seorang Juwairiyah, adalah seorang gadis kecil. Ibnu Mas'ud mengatakan dia adalah seorang gadis kecil pada saat itu, dan dia mulai menangis dan berlari ke arah Nabi SAW dan membantunya melepaskan hewan mati ini dari punggungnya. Dan Nabi SAW kemudian berdiri, ia berhasil untuk berdiri dan ia berbalik dan ia menghadapi mereka dan ia mengangkat jarinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka melihatnya dengan cara seperti ini, mereka menjadi tenang dan dia mulai mendoakan doa lagi terhadap mereka dengan nama Allahumma alaik bi Abi Jahal, Allahumma alaik bi Uqbati bi Abi Mu'ayt, Allahumma alaik. Dan dia menyebutkan setiap satu dari mereka dan dia menyebutkan masing-masing 3 kali sampai mereka semua memiliki pucat mematikan di wajah mereka, darah terkuras dari wajah mereka. Dan kemudian Ibnu Mas'ud berkata, jika aku bersumpah demi satu yang mengirim Muhammad SAW dengan kebenaran, bahwa aku sendiri melihat setiap salah satu dari 7 mati dalam pertempuran Badar hari jadi pertama. Allah mengurus semua mereka, dan akhirnya tentu saja hal-hal yang terburuk maka ini dan pembicaraan mulai terjadi pembunuhan. Hal ini dikisahkan dalam Ibnu Ishaq bahwa sekali berita menyebar bahwa mereka telah berencana untuk membunuh Nabi SAW, dan seorang tetangga mengatakan kepada Fatimah bahwa seorang tetangga wanita mengatakan kepada Fatimah bahwa Anda tahu mereka berbicara tentang pembunuhan ayahmu. Dan Fatimah berlari pulang dan mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka berencana untuk membunuh Anda. Dan Nabi SAW berkata, jangan takut, Allah Azza wa Jalla akan mengurus saya, membawa saya air. Dan jadi dia membawanya air dan dia melakukan wudhu, dia melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berjalan ke masjid dan mereka memiliki lengan mereka dan mereka siap untuk membunuhnya, tapi tidak salah satu dari mereka bisa bergerak. Mereka semua menjadi lumpuh, mereka tidak bisa berdiri. Dan Nabi SAW mengambil pasir dan melemparkannya di wajah mereka, sementara mereka duduk menatapnya dan mereka benar-benar lumpuh. Dan dia berkata, syahwatul wujuh, mungkin wajah ini terkutuk. Dan dalam laporan ini juga sahabi mengatakan setiap salah satu dari mereka yang tewas dalam pertempuran Badar. Taktik terakhir yang mereka lakukan adalah taktik boikot, dan topik pemboikotan sendiri yang sedang kita bicarakan ketika sahabat sampai di sekitaran kami tidak tahu jumlah yang tepat, tetapi secara kasar angka ballpark sekitar 20-30 dari sahabat yang hadir. Nabi SAW menyadari bahwa dia membutuhkan tempat untuk berkumpul karena mereka tidak bisa melakukannya di Mekah, di Ka'bah, karena itu terlalu umum, banyak muslim adalah muslim yang rahasia. Maka Nabi SAW memutuskan untuk memilih rumah. Seperti Anda tahu semua, Al-Arqam bin Ibn Abil Arqam dan sehingga rumah Al-Arqam menjadi tempat di mana sahabat akan bertemu. Kapan ini terjadi? Kami tidak memiliki tahun apapun, tapi mungkin sekitarannya. Kita akan memperkirakan sekitar pertengahan ketiga atau awal tahun keempat. Dengan kata lain, segera setelah dakwah menjadi terang-terangan. Dalam beberapa bulan setelah itu, ingat dakwah menjadi terang-terangan. Setelah 3 tahun kan? Setelah 3 tahun, sewaktu fajar diketahui secara umum, semua penganiayaan itu dimulai. Nabi SAW memerlukan tempat sehingga ia memilih rumah Al-Arqam.